Keluar masuk penjara seakan sudah biasa bagi dua pemuda asal desa Tianyar Tengah Karangasem bernama Kadek Sanjaya alias Longgong dan I Nengah Buyung alias Bayung. Meski berstatus residivis, duo spesialis jambret ini dilaporkan telah beraksi lagi di Kuta Utara Badung. Mereka menyasar warga negara asing yang tengah berlibur. Parahnya, selain di Kuta Utara, ternyata mereka secara keseluruhan sudah beraksi di 33 lokasi lintas kabupaten di Bali. Kini keduanya telah ditangkap pada awal 2025 oleh Polres Badung dan Polsek Kuta Utara dan harus menjalani proses hukum lagi. Kapolres Badung AKBP M Arif Batubara didampingi Kapolsek Kuta Utara Kompol Agus Pasek Sudina menerangkan. Terungkapnya aksi dua jambret ini berdasarkan 3 laporan yang masuk ke Polsek Kuta Utara Polres Badung. TKP pertama di Jalan Raya Umalas Kerobokan Kelot korban adalah HSJC asal Australia. Kedua di Jalan Pantai Berawa Desa Tibu Benang, korban adalah DJW asal Australia. Ketiga di Jalan Anyar Kerobokan dengan korban adalah inisial MM yang semuanya dilaporkan pada awal 2025. Menindaklanjuti maraknya laporan jambret yang diterima, Satuan Reskrim Polres Badung bersama dengan unit Reskrim Polsek Kuta Utara segera melakukan penyelidikan. Hingga aparat dapat mengantongi identitas kedua jambret tersebut dan mengetahui keberadaan mereka. Akhirnya duet spesial jambret tersebut dapat diringkus di wilayah Jalan Gunung Agung Denpasar. Kemudian diinterogasi, Longgong dan Bayung juga menyebutkan rincian 33 lokasi mereka beraksi, yaitu 11 TKP di Badung, 2 TKP di Gianyar, dan 10 TKP di Denpasar. Motif mereka berbuat tindak kriminal karena ekonomi. Sebelumnya, Longgong juga pernah melakukan kejahatan ini dengan seorang bernama Arik yang kini sudah mendekam di LP Kerobokan yaitu 10 kali di Badung dan Gianyar. Atas perbuatannya, Longgong dan Bayung disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, terancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Guna mengantisipasi kejadian seperti ini ke depannya, Kapolres Badung pun mengatakan bahwa pihaknya selalu melaksanakan antisipasi pencegahan dengan melakukan patroli dialogis dan patroli di daerah-daerah rawan sesuai hasil analisa kejahatan.